dari ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hajaru fi sabilillah. Walladzina hajaru fi sabilillah. Tsumma qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hijrah itu artinya pindah dari semula tidak mengikuti jalan Allah ke jalan Allah. Itu namanya hijrah. Nah, cuma hijrah ini harus tahu caranya. Hijrah di jalan Allah itu caranya sesuai dengan yang ada pada Al-Quran. Kita baru bisa hijrah kalau kita memahami isi Al-Quran. Maka walladzina hajaru fi sabilillah, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Ke jalan Allah itu memang perkara yang sangat sulit, yang sangat berat. Bapak Ibu masih ingat kan ketika periode Mekah selama 13 tahun
sedikit sekali pengikut Nabi. Itu pun sebagian besar sudah merasa tidak kuat karena terus menerus dimusuhi oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrik. Bapak itu masih ingat juga kan, kita memulai ini juga nggak mudah untuk memulai memahami Quran ini. Ya kan, banyak yang katakan katanya apa ya, ini aliran apa, sama bingung mau kasih apa ya, kasih stempel kan. Lalu ketika ada orang Islam mulai main Quran kok bingung, ini aliran apa? Ada yang kira-kira sendiri ini itu. Bahkan ada yang mengatakan, oh ini sepertinya aliran baru, aliran ini berbeda, ini berbeda, ini berbeda, macam-macam. Itu terjadi bukan hanya sekarang, itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Memang untuk memulai hijrah itu nggak mudah. Sudah beratus-ratus tahun orang Islam tidak meyakini kebenaran Al-Quran atau meragukan Al-Quran ini wahyu. Begitu ada satu dua yang mulai meyakini, memahami, udah sama bingung. Itu sebetulnya aliran apa? Akhirnya terkata-kata sendiri, ya nggak ketemu, nggak cocok, nggak belum ada. Ya. Tumakutilu aumatu, kemudian mereka terbunuh atau meninggal. Layar zukon nagumullah rizkon kasana. Pasti Allah benar-benar, pelanya itu latakin. Ya, Allah benar-benar, Allah pasti memberikan kepada mereka rezeki yang baik berupa surga. Jadi orang yang meninggal karena fisabilillah itu langsung dibalas Allah dengan surga, rezeki yang baik, rizqon hasanah. Layarzuqannahumullah, Allah pasti memberi rezeki ya, kepada mereka rizqon hasanah, rezeki yang baik berupa surga. Lu apa ada orang Islam, orang beriman yang lebih baik rezekinya kecuali surga? Surga itu nilainya itu bisa lebih tinggi daripada seluas langit bumi dengan segala isi. Karena kalau orang tidak masuk surga, itu masuk neraka. Kalau masuk neraka, orang ingin bebaskan dari neraka, itu rela misalnya seandainya memiliki emas sepenuh bumi, bumi ini emas semua, untuk nebus dari sisa neraka, nggak akan bisa, nggak pernah akan bisa. Makanya berat betul namanya orang hijrah ke jalan Allah itu. Itu mulai dari ya yang kecil-kecil itu terus nggak pernah berhenti. Yang namanya gangguan, yang namanya orang menghambat, orang tidak senang itu terusnya. Ya memang berat, kalau nggak berat balasannya bukan surga. Wa innallaha wa khairur raziqin. Sesungguhnya Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Lanjut silat lagu mudakhalan yardawna. Sehingga Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mereka yardawna, yang mereka pasti menyukai. Orang pasti menyukai surga. Orang yang tidak yakin pada Quran saja ingin surga, padahal nggak yakin loh. Bukti nggak yakinnya apa? Diajak memahami Al-Quran nggak mau, berarti meragukan. Kalau yakin, ya tentu konsekuensinya mau memahami Quran. Itu aja ingin masuk surga. Boleh katakan apa? Menanti syafaatnya. Orang yakin aja kok menanti syafaatnya.
Itu terus-terus disampaikan. Yang kita nantikan syafaatnya, ya silahkan dinanti terus. Wa inna Allaha la'alimun halim. Dan sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha penyantun, halim, maha halus penyantun. Demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita, kemudian dia dianiaya. Jadi Rasulullah, para sahabat itu dianiaya, dimusuhi, dilarang tidak boleh sholat, dilarang tidak boleh percaya pada Quran, gitu kan? Kemudian ketika orang-orang beriman ini membalas, kemudian mereka balas lebih berat lagi, itu Allah pasti akan membantunya. Itu namanya orang-orang yang dianiaya. Allah pasti membantu orang-orang yang dianiaya. Jadi bahasanya itu layang suron nahullah, ya pasti Allah akan menolongnya. Jadi setiap pakai kata lanya pendek, itu namanya lam takkid, memastikan. Layang suron nahullah, Allah pasti menolong orang-orang yang dianiaya tadi. Innallaha la'afuwun ghafur. Sesungguhnya Allah itu maha pemaaf lagi maha mengampun, ya. Allah betul-betul maha mengampun. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah kuasa, ya, memasukkan ke berubah dari malam kepada siang dan dari siang ke malam. Bahwasanya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ini dengan qadar Allah, dengan sunatullah, ada perputaran planet tata surya, ada bumi, ada bulan, ada matahari. Nah, maka terjadi perubahan siang dan malam, malam ke siang. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah itu yang hak, Allah itu yang benar. Huwal haq, ya Allah yang benar. Sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah, apa saja yang mereka sembah selain Allah, wa anna ma yad'una min duni, apapun, makhluk apapun yang mereka seru, yang mereka sembah, yang mereka sekutukan kepada Allah, wal batil, semuanya adalah batil. Walaupun mengatasnamakan, oh ini tradisi dari berpuluh-puluh beratus tahun yang lalu, oh ini tradisi ABC. Nah, kita lebih percaya sama firman Allah atau lebih percaya kepada qala wakilah, ngomongan orang-orang, sehingga sampai ada saking sibuknya ngurusi kegiatan-kegiatan yang bersifat tradisional itu sampai nggak sempat memahami Quran. Ketika pagi hanya main Quran, dia tadi malam ada ini tuh sampai larut malam. Lu padahal waktu ditentukan sendiri. Ya pagi-pagi nggak sempat, malam juga nggak sempat. Itu nanti terus seperti itu sampai ajal datang. Bila datang baru terbelalak itu. Ya betapa banyak yang begitu. Padahal sudah sangat jelas ini. Wa anama yad'una min duni, apapun yang disembah, yang disyariatkan, yang disekutukan dengan Allah selain Allah, huwal batil, semuanya adalah batil. Wa anallahu wal aliyyul kabir. Dan bahwa sebenarnya Allah itu maha tinggi dan maha besar. Ali itu tinggi, kabir itu besar. Enggak ada yang pernah bisa ngandi. Walaupun orang-orang mengatasnamakan 1001 jenis punya sembahan-sembahan, enggak terima, merasa enggak cukup hanya nyembah pada Allah. Enggak dibuat, dibikin yang serem-serem gitu.
Ya pohon yang besar bisa dikeramatkan, tempat bisa dikeramatkan, kuburan bisa dikeramatkan, macam-macam dikeramatkan. Itu menurut Al-Quran huwal batin. Tapi kalau masih percaya pada Quran itu, kalau nggak percaya pada Quran juga nggak mau mendengarkan. Namanya udah nggak mau gunakan Al-Quran. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara anna Allaha anzala minas samaa'i ma'an. Alam tara anna Allaha anzala minas samaa'i ma'an. Fatusbihul ardu mukhdarra. Fatusbihul ardu mukhdarra. Inna Allaha latifun khabir. Inna Allaha latifun khabir. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa inna Allaha lahuwal ghaniyyul hamid. Wa inna Allaha lahuwal ghaniyyul hamid. Alam tara anna Allaha sakhkhara lakum ma fil ardh. Alam tara anna Allaha sakhkhara lakum ma fil ardh. Wal fulka tajri fil bahri bi amri. Wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi idzni. Wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'idhnihi. Inna Allaha bin-nasi la'ufur rahim. Inna Allaha bin-nasi la'ufur rahim. Wa huwa alladhi ahyaakum Wa huwa alladhi ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. thumma yumitukum thumma yuhyikum. Innal insana lakafur. Innal insana lakafur. Ini sebagai bukti bahwa Allah itu Maha Kuasa, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Besar, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Memberi rezeki. Termasuk kuasanya Allah itu walaupun usia kita masing-masing sudah nggak muda lagi, asal kita tuh mau mendengarkan bacaan kemudian menirukan, lama-lama lidah kita itu akan fasih. Asal terus mengikuti, nggak terlalu banyak dipikirkan, tapi diikuti saja. Lama-lama lidah kita itu akan terbiasa, akhirnya jadi fasih juga. Itu bagian dari qadar Allah, ketentuan Allah. Siapa yang sungguh-sungguh pasti Allah akan memudahkan, termasuk membaca Quran, termasuk memahami. Itu dengan sendirinya. Walaupun sekarang itu para yang berpendidikan di Islam sudah doktor, sudah profesor, nggak percaya kalau kita sungguh-sungguh bisa paham Quran. Mereka mengatakan, masa iya sih 30 juz bisa paham, bisa selesai? Nggak percaya. Ya kita buktikan saja. Asal Bapak
Bapak Ibu sabar, ya asal istiqomah. Insya Allah nanti selesai 30 juz, Bapak Ibu akan fasih dengan sendirinya. Kenapa? Karena terulang-ulang terus ini. Jadi kalamullah, firman Allah itu terulang-ulang. Nah, seperti taman taro anallah anzal itu sudah kita baca berapa kali saja di tempat yang berbeda-beda. Ya. Apa kamu tidak melihat ya anallah anzal minas sama, bahwa Allah itu menurunkan dari langit apa? Ma'a, air hujan. Fatus bikul ado mandoroh, dengan air hujan itu jadilah bumi itu menjadi hijau. Bukan tanahnya dari merah berubah jadi hijau, bukan. Maksudnya bumi hijau itu dengan semula kering kerontang, misal 9 bulan nggak turun hujan, seperti daerah-daerah Asia Barat, Afrika itu kan, bumi seperti tanah mati semua. Nanti turun hujan deras, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, sudah tumbuh banyak bumi tertutup oleh tanaman hijau. Tanaman macam-macam tumbuh semua. Itu yang dimaksud dengan fatus bikul ardu mandoroh. Nah, kemudian dengan air hujan itu lalu bumi menjadi hijau. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha halus lagi maha mengetahui. Latif itu halus, khabir itu maha mengabarkan, maha mengetahui. Lalu mati sama mati bapak lagu rola untuk Allah. Semuanya kepunyaan Allah. Apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi. Jadi kalau misalnya Allah melimpahkan sebagian karunia pada kita, itu sebetulnya kita dikasih kewenangan untuk ngatur. Jadi pemiliknya tetap Allah. Cuma kalau kita nggak pintar ngaturnya, nanti begitu kita meninggal nggak mau melimpahkan sudah mau kewakafkan, ya bukan rezeki kita. Sudah kembali kepada yang punya, kepada limaris, nanti semuanya kembalinya pada Allah. Kenapa? Dikasih kewenangan selama hidup tidak mau nyalurkan. Makanya kenapa sahabat itu ada yang membeli sumur, ya sumber mata air diwakafkan, pahalanya ngalir terus. Ada yang membeli kebun produktif dibeli diwakafkan, pahalanya ngalir terus. Ada yang sebagian dibagi, sebagian diinvestasikan, sehingga sampai sekarang ada hotel-hotel yang sebetulnya itu wakafnya sudah zaman Nabi dulu. Sudah berapa ratus tahun itu, dari ribuan tahun kan masih terus produktif. Ada yang mewakafkan tempat, ada yang mewakafkan ilmu. Itu akan mengalir terus maknanya. Terus alam tara anallah sakoronakum ma fil ardi wal kata jadi bahri bi amri. Apa kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi? Apa yang ada di bumi itu semua sediakan untuk manusia. Waladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Di surat Al-Baqarah 29. Dia Allah yang menciptakan semuanya bumi seisinya ini untuk kamu. Sebenarnya untuk kami untuk menghambakan diri pada Allah. Dan bakalan yang berlayar di lautan dengan perintahnya. Coba kenapa itu kok Allah mentakdirkan angin itu kok berembus kalau sore, itu kok dari daratan ke laut. Dan kalau tengah malam sampai pagi kok dari laut ke daratan. Sehingga para nelayan itu cukup membentangkan layarnya, tertiup angin sore, nanti sampai di tengah laut. Ketika sudah tengah laut, layarnya digulung untuk cari ikan. Begitu sudah lewat tengah malam, anginnya ganti berembus dari tengah laut ke daratan. Sudah dapat ikan cukup banyak, layarnya kembangkan lagi, terus didorong oleh angin sampai daratan lagi.
Itu yang dimaksud dengan Allah memerintahkan, Allah mengendalikan bahtera yang ada di laut. Demikian hebatnya sistem yang Allah bangun. Itu semua untuk manusia. Nah, dan Allah menahan benda-benda langit itu kenapa tidak jatuh ke bumi? Itu semua dengan izin Allah. Jadi sampai ke tingkat tertentu gravitasi bumi sudah habis di atas sana, nggak bisa jatuh ke bumi karena sudah kelewat gravitasi bumi. Itu kuasa Allah. Itu maha kuasanya Allah. Tapi kenapa kok masih banyak orang memusyrikan Allah dengan yang lain? Apa nggak ngerti yang demikian ini gitu? Ya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha pengasih lagi penyayang kepada manusia. Itu semuanya untuk manusia. Kemudian waladhi anyakum, kemudian Allah menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, menghidupkan kamu lagi. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat mengingkari nikmat. Nah, semula nggak ada. Kemudian dari sari-pari tanah, ya, hasil bumi dimakan manusia menjadi gizi. Kemudian ada sperma, ada ovum, ketemu jadi segumpal darah, terus berkembang jadi janin. Ya, lewat bulan keempat ditiupkan roh. Genap 6 bulan sudah lengkap, tumbuh kembang sampai 9 bulan lahir normal. Itu Allah menghidupkan. Jadi lahir, tumbuh kembang, lama, produksi hebat sekali. Terus menurun meninggal. Meninggal, nanti bangkitkan kembali. Yaumil ba'ats. Maka semua aman. Nah, tapi kenapa manusia kok mengingkari? Padahal sudah jelas hampir semua orang hampir itu ya. Mungkin walaupun nggak mau itu kan ngerti ya. Apa itu perjalanan seperti itu. Apalagi kalau mau mendengarkan memahami Quran, tentu akan lebih mudah lagi. Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasiku. Likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasiku. Fala yunazi'unnaka fil amr. Wad'u ila rabbik innaka la'ala hudan mustaqim. Wa in jadaluka faqulillah a'lamu bima ta'malun. Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah. Fima kuntum fihi takhtalifun. Alam ta'lam anna Allaha ya'lamu ma fis samai wal ardh. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allahi yasir.
bagi tiap-tiap umat telah Allah tetapkan syariat tertentu yang mereka lakukan. Fala yunazi'unnaka fil amal, maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan syariat ini, dan serulah kepada agama Tuhanmu, wad'u ila rabbik, serulah, ajaklah, dakwailah ke jalan Tuhanmu. Innaka la'ala hudan mustaqim, sesungguhnya kamu benar-benar ada pada jalan yang lurus. Bapak Ibu merasakan enggak? Ketika mungkin bulan Ramadan yang lalu baru memulai membaca Al-Quran, menirukan dan memahami, dengan sekarang sudah merasakan lebih lancar belum? Padahal ini belum ada 1 tahun loh. Di Ramadan kemarin sampai sekarang berapa bulan ini? 9 bulan ya. Itu sudah beda loh lidah kita ini. Padahal itu baru 9 bulan, mungkin dari umur kita 63 tahun, 65 tahun, baru digunakan 9 bulan. Itu udah kelihatan lidah ini sudah semakin lancar. Ya, melafalkan huruf itu semakin lancar. Itu bukti la'ala hudan mustaqim, berada pada jalan yang lurus. Nah, wa in jadaluka faqulillahu a'lam. Maka jika mereka membantah kamu, maka katakanlah Allah lebih mengetahui tentang apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau sudah didakwai, diajak tetap nggak mau, ya sudah. Diajak memahami Quran nggak mau, maunya malah mendatangkan kesirikan. Yang sirik dari mana-mana diajak kumpul, yang memahami Quran nggak disenangi, ya sudah maunya begitu gitu. Maka disitu katakan Allah alamu bima ta'malu, Allah lebih mengetahui tentang apa yang mereka kerjakan. Dan Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang kamu dahulu selalu kamu selisih dengannya. Ya, kalau banyak yang membantah, nggak percaya, dan dia habis-habisin waktu, udah yang mau saja. Yang mau insya Allah masih ada. Dari penduduk di dunia sekitar 8 miliar ini, mestinya masih ada yang mau. Yang diajak malah bantah, yang ngengkel terus, ya sudah, ngajak yang lain saja. Itu nanti akan mau persis ketika menjelang datangnya kiamatul sughra, menjelang ajal, baru sama sadar. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit, yang ada di bumi? Semuanya itu atas pengetahuan Allah. Bahwasanya dunia itu terdapat dalam sebuah kitab. Sesungguhnya yang dunia itu anak muda bagi Allah. Ini Allah yang menciptakan semuanya, Allah yang maha mengetahui, Allah yang betul-betul bisa membedakan orang yang bantah membantah, orang yang engkar seperti apa. Ya, kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bi. Wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bi. Sultanan wa ma Subhanahu wa
malaikati wa rusulan wa minan nas. Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Innallaha sami'un basir. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu ma baina aydihim wa khalfahum. Wa ilallahi turja'ul umur. Wa ilallahi turja'ul umur. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ya. Banyak buduna min dunillah, mereka yang menyembah selain Allah, yang senang memohon kepada selain Allah, yang menjadikan benda-benda sebagai sekutu Allah. Yang apa yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu tidak disebut dalam Al-Quran, tidak dituntunkan, gitu kan? Dan apa yang mereka sendiri tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, hanya ngikut-ngikuti. Ditanya dasarnya apa? Kalau orang Islam dasarnya Quran, surat apanya berapa, nggak ngerti. Ya, cuma ngikut terus seperti itu. Bagi orang-orang yang dolim, sekali-kali tidak ada seorang penolong pun. Lah yang dimaksud dolim itu siapa? Yang berbuat tidak berdasarkan tuntunan Quran. Itu namanya orang dolim. Orang dolim tidak akan pernah punya penolong. Nah, ketika di dunia merasa hebat, tapi begitu menjelang ajal udah bingung. Dikubur lebih bingung lagi. Dimaksa nggak karuan. Nerima rapor dari arah belakang, mukanya hitam pekat. Sediakan neraka selama-lamanya. Itu akibat hidupnya tidak mau mengikuti Quran. Dalam dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang terang, niscaya kamu lihat tanda-tanda keingkaran pada muka orang-orang yang kafir itu. Kelihatan nggak senang? Ya, memberi isyarat perubahan pada mukanya. Kemudian timbulkan reaksi nggak senang, resisten, menolak, gitu. Kemudian mengganggu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membaca ayat Al-Quran itu di hadapan mereka. Jadi orang yang memahami Quran hampir-hampir diserang. Orang-orang yang membacakan Quran hampir-hampir diserang. Baru dibacakan malah mengatakan aku butuh, aku wis ngerti, macam-macam. Ini begini nih kalau kita nggak memahami Quran nggak tahu. Terus semuanya dijelaskan begini. Apakah akan aku kabarkan kepadamu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka. Nah coba dibacakan Quran sudah nggak mau, nggak senang, nggak mendengarkan. Raut mukanya berubah, malah nimbul rencana-rencana jahat. Kemudian bikin stigma-stigma yang semuanya sendiri. Ada yang mengatakan, oh ini profesor kok sangatnya lembut orang. Masih ingat kan? Ya. Nah, ada lagi yang mengatakan profesor agama ini mencari bolong. Iya kan? Nah Pak Ismu dulu kalau nggak saya kan nggak ketemu kan nggak jadi bolong kan? Pak Iwan juga begitu. Sebetulnya betul juga yang mereka katakan kan?
Tapi kenapa kok pakai begitu gitu? Kok misalnya bolo itu kan negatif kan? Dan misalnya silaturahim ngajak sama-sama biar memahami Quran, kan lebih bagus itu daripada kalau datang ke masjid dicurigai apa itu cari bolo itu, kemudian itu dipagari semua gitu. Tapi yang namanya hidayah Allah itu ya tetap ada. Ya saat rapat-rapatnya majari tetap ada yang mau. Allah telah mengancamkannya kepada orang-orang yang kafir. Neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali mereka. Nah, kalau sekarang mau berubah, ya mari sama-sama. Kalau tidak mau, ya sudah. Kesudahan sudah sangat jelas. Tapi menurut Al-Quran, masalahnya banyak orang Islam yang tidak yakin kepada kebenaran Al-Quran. Mereka ragu. Manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Ya, yang disembah, yang diminta pertolongan itu, segala patung-patung itu, menciptakan seekor lalat pun nggak bisa, apalagi mencipta. Walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya, nggak akan pernah bisa. Bahkan jika lalat itu merangkap sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Jadi misalnya mereka punya buah, lalatnya tinggal di situ, ambil buahnya sebagai jegan, itu merebut kembali aja nggak bisa. Apalagi menciptakan. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula yang disembah. Kedua-duanya sama lemahnya. Memang tampaknya aliran lemah semua. Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, hanya mengira-ira. Karena kalau belum mengenal Allah dengan Al-Quran, semakin mengambil Al-Quran, masih semakin mengenal Allah. Nah kalau tidak mau mendengar Al-Quran, kalau dibacakan Quran malah sering, ya, malah mau nyakiti yang bacakan Quran. Nah itu akibatnya nggak mengenal Allah. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Allah memilih Rasulnya dari, Allah memilih utusannya dari malaikat dan dari manusia. Malaikat hanya tunjuk patuh sampai pada Allah. Jadi Allah memilih para nabi, para rasul dan utusan. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Hanya kepada Allah lah dikembalikan seluruh urusan. Nah, orang-orang yang beriman itu sama rukuk, kemudian sujud, kemudian sembahnya. Sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Jadi orang yang beriman diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, irka'u, rukuklah kamu kepada Allah. Wasjudu, sujudlah kamu kepada Allah. Wa'budu, dan menghambakan diri kepada Allah. Nah, supaya apa? Fa'alu khairal la'allakum tuflihun. Yang demikian supaya kamu semuanya mendapatkan kemenangan. Satu ayat terakhir penutup surat Al-Hajj. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Millata abikum Ibrahim. Millata abikum Ibrahim. Wa sammakumul muslimin. Wassalamu'al muslimin. Min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasulu shahida. Min qablu
huwa maulakum wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini kita diperintah. Kalau diperintah menjadi wajib. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Tanpa sungguh-sungguh tidak ada kata jihad. Pasti dengan berbagai macam pengorbanan. Pertama, pengorbanan apa? Harus bangun pagi. Yang lain sebenarnya selimut, kita sudah harus bangun. Yang lain masih tidur, kita mengeluarkan motor, keluarkan mobil, melangkahkan kaki. Dingin, iya. Risiko, iya. Tapi tanpa begitu tidak ada jihad. Jadi harus bersungguh-sungguh. Tanpa sungguh-sungguh tidak ada istilah jihad. Maka perintahnya itu ini sama. Perintah pada Nabi, para sahabat sejak awal sampai seterusnya. Wa satabakum wa ma ja'ala lakum fid dini min haraj. Jadi Allah sekali-kali tidak menjadikan agama itu sulit bagi kamu. Tapi syaratnya apa? Itu harus betul-betul kita itu sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh kita jadi yang terpilih. Kalau kita merasa kemudian tidak ada kesulitan apapun, semuanya bisa diatasi. Mungkin semula dulu itu rasa-rasanya nggak mungkin loh kalau tiap pagi itu bisa ke masjid. Sebelum memaksa diri kan. Tapi dengan memaksa diri lama-lama, setelah 3 bulan berjalan, alhamdulillah ternyata bisa. Semula setiap melafalkan huruf hijaiyah itu sulit sekali. Tapi terus dicoba, terus menirukan, terus mendengarkan. Lama-lama lidah kita itu menjadi akrab dengan huruf-huruf yang ada pada Al-Quran itu. Itu Allah yang memudahkan. Terus millata abikum Ibrahim. Coba itu ikuti. Ya, itu milah agama Nabi Ibrahim. Mengesahkan Allah, itu bapak tauhid. Wa sammakumul muslimina min qabl wa bi hadza liyakuna rasul syahida 'alaikum. Nah, kemudian coba perhatikan ini. Ini dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang yang muslim dari dahulu. Sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim semuanya muslim. Begitu pula di dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu, supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Nah, jadi kalau kita sungguh-sungguh, nanti Rasulullah menjadi saksi kita. Ya. Kenapa? Karena semua dicatat oleh malaikat. Benar, Rasul menjadi saksi, dan kita juga menjadi saksi segenap manusia. Karena itu dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, berpeganglah kamu pada tali agama Allah. Dia Allah semata yang menjadi pelindungmu. Sesungguhnya Allah lah sebaik-baik pelindung, dan Allah sebaik-baik penolong. Ini yang sangat terkenal kata-kata ini. Wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Ternyata ada pada surat Al-Hajj, surat terakhir, ayat terakhir, ayat 70. Ya, insya Allah besok pagi kita lanjutkan surat ke-23, surat Al-Mu'minun. Mau mulai surat baru senang kan? Ini serba senang kalau orang sudah mulai dapat hidayah dari Allah. Nah, nanti sore maghrib jadwalnya di Masjid
Baitul Ma'mur, masjid apa itu amal bakti Muslim Pancasila di Karangkalasan. Kelihatannya jauh, tapi kalau dijalani dekat sebetulnya. Lebih jauh perambatan dari Batakaman. Terus kisahnya di Kuatul Yesus. Silakan Bapak Ibu yang berkenan. Kita akhiri bersama dengan bacaan dan doa.